Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita melanjutkan kajian yang tentu ini adalah ladang amal buat kita. Karena thalabul ilmi itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bulan lalu kita sudah bahas tentang nizamul ijtima'i fil Islam. Aturan interaksi laki-laki dan wanita dalam Islam. Kenapa ini penting dibahas? Pertama, kehidupan kita itu kita akan berinteraksi secara terus-menerus laki-laki dengan wanita. Maka kita wajib tahu. Sebab bisa jadi ketika kita tidak paham, kita melakukan dosa dan kita tidak tahu ternyata itu dilarang dalam agama kita. Maka wajib kita mengetahui. Wajib kita memahami rambu-rambunya interaksi laki-laki dan wanita. Yang kedua, kalau kita nggak paham atau rambu-rambu atau aturan interaksi laki-laki dan wanita itu tidak kita jalankan, dampaknya fatal. Kasus-kasus yang terjadi saat ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, bahkan kasusnya bukan terjadi di masyarakat umum. Bahkan kasusnya terjadi di pesantren atau lembaga Islam. Dan ini bukan hanya membawa dampak yang memalukan buat lembaga Islam, namun juga seluruh kaum muslimin. Kenapa? Bisa dibayangkan sebuah institusi yang dianggap aman dari perbuatan cabul, dari perbuatan mesum, tapi ternyata terjadi, bahkan dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Ini sangat memalukan, ya. Maka kita wajib memahami betul. Kalau kita lihat di masyarakat umum, dampaknya juga sangat fatal, Pak. Dampaknya juga sangat fatal. Mungkin kita belum tahu, ya, ternyata kejadian kasus aborsi di Indonesia itu sampai angkanya jutaan per tahun. Jutaan per tahun, Pak. Aborsi akibat pergaulan bebas. Aturan laki-laki interaksinya dengan wanita ditabrak semua. Dampaknya apa? Pergaulan bebas. Setelah pergaulan bebas, apa yang terjadi? Aborsi, menggugurkan kandungan. Dan angkanya di Indonesia sampai mencapai jutaan kasus per tahun. Jutaan kasus per tahun. Jadi ini sudah sangat memprihatinkan. Maka kita wajib memahami betul aturan Islam terkait dengan interaksi laki-laki dan wanita itu seperti apa. Nah, di dalam kitab yang saya akan bawakan ini, ini kitab saya pelajari 1 tahun, Pak. Nizamul ijtima'i fil Islam. Nizam itu sistem atau peraturan
ijtimai itu interaksi laki-laki dan wanita di dalam Islam. Nah, bulan lalu kita udah bahas ya. Aturan pertama yang kita bahas yaitu aturan tentang pernikahan. Jadi Islam mensyariatkan agar laki-laki dan wanita itu menikah. Sebaliknya, Islam mengharamkan perzinahan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita yang baik-baik ya, masna wa sulasa wa ruba. Masing-masing di antara kalian 2, 3 atau 4. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jadi ini perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan dengan pengharaman yang sangat tegas. Deket-deket dengan zina aja dilarang. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Kalau deket saja nggak boleh, apalagi berzina. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan atau mensyariatkan hukuman yang tegas bagi pezina. Hukumannya nggak main-main, Pak. Hukumannya cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, ya. Maaf ya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu, maka cambuklah mereka. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Di antara keduanya itu dengan 100 kali cambukan. Ya nggak main-main, Pak. Kalau sekarang orang berzina ya malah dikawinin. Nah, kalau Allah perintahnya malah cambuk. Ya, cambuknya nggak main-main, 100 kali. 100 kali. Ini menunjukkan perhatian agama Islam terhadap masalah ini. Kenapa? Sangat keras. Zina itu, Pak, masuk dalam kategori dosa besar. Dia masuk dalam kategori kabair, dosa besar. Ini berarti bukan perkara yang main-main. Sangat serius. Ya, sekarang digampangkan ya, orang berzina lalu dinikahkan. Justru agama kita mengharamkan dengan pengharaman yang keras dan hukumannya sangat keras, yaitu cambuk 100 kali. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, kaitan dengan larangan zina ini ya, mensyariatkan kepada kita berbagai aturan. Yang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu-pintu zina. Jadi istilahnya gini, Pak. Kalau kita dilarang melakukan sesuatu, maka perkara-perkara yang menyebabkan orang melakukan perkara itu oleh Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kita pada perbuatan dosa itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat aturan ya, menyampaikan kepada umat manusia hukum-hukum atau perkara-perkara yang terkait dengan masalah interaksi ini. Yang pertama ya, yang ini sudah kita bahas ya juga sebelumnya. Tapi kita akan perdalam pada kesempatan malam ini. Allah Subhanahu wa taala ya yang memerintahkan kepada orang-orang beriman ya, untuk menjaga pandangannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Yaghuddu maksudnya itu menundukkan pandangannya, merendahkan pandangannya. Menundukkan pandangan di sini maknanya apa? Kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita berdosa. Ya, kita diperintahkan ya, hanya ada ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menundukkan pandangan, maknanya adalah
bahwa ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan itu. Apa itu? Aurat wanita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, aurat wanita itu apa? Wanita asing, wanita yang memang diharamkan untuk dilihat auratnya. Ya. Jadi rahimahumullah, ya, ayat ini perintahnya, ya, kita dilarang untuk melihat aurat wanita. Nah, aurat wanita itu apa? Aurat wanita itu seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini penting ya, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian. Ya, mungkin yang di sini hadir ini laki-laki semua. Tapi di rumah kan ada ibu-ibu, kayak ada istri, mungkin ada anak perempuan. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Kalau laki-laki melihat aurat wanita, dosa. Kalau wanita menampakkan auratnya, dosa. Ya. Jadi ketika Asma, ya, itu masuk ke majelisnya Rasulullah SAW, ya, jadi baju yang dikenakan oleh Asma itu agak nerawang, Pak. Nerawang itu pakai baju tapi kulitnya itu kelihatan. Ya, pakai baju tapi dia kulitnya kelihatan. Lalu Rasulullah tegur, ya Asma, idza balaghatil mahid lam yaslu ayyura minha illa hada wa hada. Wahai Asma, kalau sudah haid, sudah dewasa, ya ini batasannya sudah haid nih, dewasa. Ya, tidak boleh nampak dari seorang wanita illa hada wa hada, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menunjuk wajah dan mengepalkan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Hadis ini menegaskan, ya, yang boleh terlihat oleh dari wanita itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Ya. Artinya ayat ini menegaskan kepada kita, bagi laki-laki haram hukumnya melihat aurat wanita, bagi wanita haram hukumnya mengumbar auratnya, mempertontonkan auratnya. Apa aurat wanita? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jelas Pak ya? Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jadi hukum pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini mencegah, ya, kita, ya, untuk melihat aurat wanita. Memang nanti ada pengecualian. Pengecualian itu maksudnya bisa jadi kita nggak sengaja melihat aurat wanita, nggak sengaja. Maka kalau nggak sengaja, ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, la tudbi nadrota bin nadroti. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang lainnya, pandangan yang berikutnya. Ya, maksudnya apa, Pak? Udah sekali aja, namanya aja nggak sengaja. Gitu ngeliat, jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Alihkan. Ya. Yang pertama itu rezeki. Ya, kenapa? Ya nggak sengaja. Ya, mau gimana lagi? Apalagi sekarang, Pak. Apalagi sekarang. Ya. Nah, di masa di mana banyak orang yang tidak menutup auratnya, ya, nggak sengajanya banyak. Nggak sengajanya banyak. Ya, kalau nggak sengajanya banyak, berarti rezekinya banyak. Ya Allah, ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini aturan pertama ini tegas, Pak. Dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh melakukannya. Ya, siapapun itu, bahkan seorang kiai sekalipun, orang ustadz sekalipun, nggak boleh melakukannya. Ya, nggak boleh melakukannya. Maka kalau konsisten aturan ini dilakukan, dilaksanakan oleh kita, insya Allah, Pak, pikiran kita terjaga. Kenapa? Karena yang memicu, ya, yang memicu hasrat itu, Pak, itu adalah salah satunya aurat wanita. Ya, itu salah satu. Ya,
Jika kita melihat aurat wanita, itu salah satu yang memicu hasrat kita, hasrat laki-laki. Ya. Walaupun yang lainnya bisa jadi ya, bukan cuma penglihatan, bisa jadi pikiran. Kita nggak melihat, tapi kita pikirin, sama aja. Itu memicu hasrat juga. Ya, sama aja itu ya. Makanya di dalam Islam ya, kita diperintahkan untuk mengalihkan. Ya, kalau pandangan dialihkan dengan cara menundukkan pandangan atau mengalihkan perhatian kepada yang lainnya ya. Nah, begitu pula perempuan. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk apa? Untuk menutup auratnya, menggunakan jilbab. Ya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Pertama, Allah memerintahkan pakai kerudung. Ya, itu dalam ya surat An-Nur, dalam surat An-Nur ya 33 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para wanita ya itu untuk menggunakan kerudung yang kerudungnya itu dijulurkan hingga ke bagian dadanya. Ya. Jadi laki-laki disuruh jaga pandangan, ya, perempuan disuruh pakai kerudung. Khimar ya, khimar. Jadi kalau dalam Al-Quran yang dimaksud dengan khimar itu adalah kerudung. Kenapa? Karena perintahnya kan begini, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah kerudung digunakan oleh wanita yang kerudungnya itu menjulur hingga bagian dadanya. Juyub ini kancing, Pak, kancing baju. Jadi tempat kalau wanita itu mau pakai bajunya gitu ya. Nah, juyub itu begini. Jadi artinya apa? Kerudung itu harus menutupi juyub, harus menutupi bagian dadanya. Maka nggak boleh kalau ada kerudung misalnya, ya itu tidak menutup dada, nggak diikat-ikat, ya nggak boleh. Ya namanya kerudung itu harus menutupi bagian dadanya. Ya, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk pakai jilbab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, ya, qul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menggunakan jilbabnya. Kata ya yudnina kalau dalam bahasa Arab ya itu maksudnya adalah yurhina. Yurhina itu maksudnya, jadi Kak dulu ya, dulu zaman Nabi yang dimaksud dengan jilbab itu adalah baju kurung, Pak. Baju kurung. Milhafah, disebut milhafah dalam Qamus Al-Muhit ya, kamus bahasa Arab. Yang dimaksud jilbab itu milhafah. Milhafah itu baju yang longgar, ya, kasirdap seperti terowongan. Makanya bapak-bapak kalau nanti lihat Al-Quran, ya, yang surat An-Nisa ayat 56 ini, ya, itu nanti lihat ada catatan kakinya, Pak. Ada catatan kakinya. Jilbab nanti kalau ada terjemahan itu ada catatan kakinya. Catatan kakinya itu penjelasannya yang dimaksud jilbab itu adalah gamis atau pakaian yang longgar, pakaian yang longgar. Maka dalam agama kita, Pak, perempuan itu nggak boleh menggunakan pakaian yang ketat, nggak boleh, harus longgar. Kenapa? Kalau ketat itu berarti membentuk tubuhnya dan itu berarti mengundang hasrat laki-laki. Nah ini bagusnya Islam itu begini, Pak. Jadi Islam itu dari dua sisi. Laki-lakinya disuruh diperintahkan untuk menjaga pandangan, wanitanya juga menggunakan pakaian yang longgar. Kadang kalau di medsos itu kan debatnya begini, Pak. Ya. Itu laki-lakinya aja yang keliru. Ya. Kenapa? Wanitanya kan udah menjaga diri, menggunakan pakaian walaupun ketat. Dasar laki-lakinya aja pikiran kotor. Enggak gitu, Pak, dalam agama kita. Kalau dalam agama kita seimbang, laki-lakinya diperintahkan menundukkan pandangan, wanitanya juga diperintahkan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang hasrat laki-laki. Itulah kenapa termasuk tabarruj itu juga dilarang dalam agama kita. Ya.
Apa tabarruj itu, Pak? Tabarruj itu menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang mengundang hasrat laki-laki. Ya, makanya yang masuk kategori tabarruj itu pakai parfum yang berlebihan. Kenapa saya sebut berlebihan? Kalau wanita, Pak, parfumnya itu hanya buat kecium dirinya sendiri, bukan untuk laki-laki. Ya, bukan untuk orang lain. Asal nggak bau, itu wanita. Ya. Kalau dia sampai ya membangunkan hasrat laki-laki dengan parfumnya, ya, dengan minyak wangi yang dia gunakan, itu namanya tabarruj. Tabarruj, yang itu dilarang dalam agama kita. Bersolek, itu masuk kategori tabarruj. Bersolek, Pak, kalau soleknya itu sudah berlebihan, bukan hanya sekedar agar wajahnya tidak kusut. Kalau cuma agar wajahnya nggak kusut, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan, pakai warna-warna pink, ya, pakai warna merah merona, ya, wajahnya dia bersolek yang berlebihan, yang menarik perhatian laki-laki, membangunkan hasrat laki-laki, haram hukumnya, masuk kategori tabarruj. Ya, jadi dua sisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, laki-lakinya suruh jaga pandangan, wanitanya jangan mancing-mancing, kira-kira begitu. Ya, nggak boleh mancing-mancing. Wong dulu zaman Nabi, ya, gelang aja dibunyikan, Pak, gelang dibunyikan. Ya, itu masuk kategori tabarruj. Ya, memang tabarruj ini bisa kita kita nilai dengan apa yang terjadi di masyarakat lokal setempat. Ya, bisa jadi untuk menarik perhatian laki-laki itu dengan cara gelangnya dibunyi-bunyikan. Ya, nggak boleh mancing-mancing, kira-kira begitu. Di tabarruj itu mancing-mancing lah. Ya, mancing-mancing hasrat laki-laki. Itu nggak boleh. Baik dandanan, bersolek, parfum yang memancing hasrat laki-laki itu dilarang dalam agama kita. Ya. Jadi gimana, Pak? Prakteknya nih, Pak, ibu-ibu di rumah. nanti evaluasi kali, Pak, ya. Jadi kalau kondangan terutama, Pak, ya, biasa aja. Ya. Nggak usah sampai parfumnya itu kecium 10 meter. Biasa aja, ya. Yang penting tidak bau, ya. Gitu, Pak, ya. Jangan sampai parfumnya mencapai ya bermeter-meter hingga menarik hasrat laki-laki, ya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, balik ke tadi, ya, pakaian wanita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, agar mereka menggunakan jilbab. Ya. Nah, berikutnya adalah, ya, ada pengecualiannya nggak? Laki-laki boleh melihat wanita, ya, termasuk auratnya, atau wanita boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki. Ada pengecualiannya. Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Ayatnya gimana? Bunyi dari ayatnya seperti apa? Jadi memang dalam surat An-Nisa ini cukup panjang, ya, ayatnya, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengecualian, la yubdina zinatahunna. Janganlah kalian menampakkan aurat kalian, aurat wanita, illa libu'ulatihin, kecuali kepada suami mereka. Nah, kalau suaminya boleh, ya, kalau suaminya boleh. Lalu yang berikutnya siapa? Au abaihinna, kepada bapak-bapak mereka. Nah, bapaknya boleh. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suaminya, mertuanya. Jadi kalau sama mertuanya boleh, Pak. Ada mertuanya datang, ya, ada mertuanya datang. Si wanita boleh nggak menampakkan rambutnya, lehernya,
tangannya, kakinya, boleh nggak? Boleh. Karena itu masuk kategori apa di sini buulatihinna maaf ya. Abai buulatihinna. Ya. Jadi bapak dari suaminya atau mertuanya. Au bani akhawatihinna. Ya. Lalu yang berikutnya adalah au bani akhawatihinna. Anak dari ya. Oh, maaf ya, kelewat ya. Au ikhwanihinna. Lalu berikutnya saudara laki-lakinya. Jadi kalau saudara laki-lakinya boleh nggak lihat? Boleh. Ya. Berarti kita punya saudara perempuan. Kita melihat auratnya, lihat rambutnya, lihat lehernya gitu kan. Ya, pakaian wanita Pak dalam rumah. Daster kalau sekarang. Nah, itu kan bisa dilihat akhirnya, tangannya bisa dilihat, kakinya bisa dilihat, rambutnya bisa dilihat. Boleh nggak? Kalau saudaranya boleh. Bapaknya suaminya boleh, bapaknya boleh, mertuanya boleh, saudaranya boleh. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudaranya, berarti ponakan. Ponakannya boleh, ya. Au bani akhawatihinna, atau anak dari saudara perempuannya, ponakan dari perempuan, ponakan dari saudara laki-laki, dua-duanya boleh, ya. Au nisaihinna, ya, au ma malakat, atau dengan para wanita, itu juga boleh. Au ma malakat aimanuhun, atau budak, ya, atau budak. Tapi budak sekarang nggak ada, bukan budak Sunda nih Pak ya. Budak apa ini ya? Ya budak gitu ya. Nah, kalau budak Sunda boleh. Ya, jadi kalau di sini auma malakat aimanuhunna. Jadi ini budak itu boleh. Ya, kalau budak ya. Ya, cuma sekarang budak itu nggak ada. Dulu zaman Nabi ada. Ya. Nanti bakal ada lagi nggak? Mungkin ada. Kapan? Karena budak itu Pak sebenarnya tawanan perang. Jadi tawanan perang itu ada dua. Tawanan perang yang dipenjara, yang ditawan, terus tawanan perang yang dijadikan sebagai budak. Nah, itu nanti tergantung kepentingan dari kepala negara, mau ditawan atau dijadikan sebagai budak. Nanti budak itu diperlakukan ya sebagai manusia juga, ya, bukan dipekerjakan dan lain, bukan. Ya. Budak itu ya nanti ketika dia dalam tanda petik ya dihukum oleh negara ketika dia memerangi kaum muslimin dan ternyata dia ditawan, nah dia dijadikan sebagai budak, ya. Ya mungkin nanti ada ya kalau misalnya ada yang ditawan dari mereka, ya. Lalu yang berikutnya, siapa lagi yang boleh melihat aurat wanita? At-tabi'ina ghairi ulil irbah, ya. Jadi pelayan laki-laki yang dia nggak punyain hasrat kepada wanita. Ada nggak yang begini Pak? Ada. Biasanya orang yang sudah tua, ya, pelayan yang sudah tua, yang sudah nggak punya hasrat, itu dia boleh melihat aurat wanita. Tapi kalau masih punya hasrat, ya nggak boleh. Ya. Ada nggak? Ada Pak. Ya. Kakek-kakek memperkosa cucunya. Padahal kakek-kakeknya itu sudah umur 70. Berarti dia masih punya hasrat itu. Nah kalau kayak begitu nggak boleh, haram hukumnya melihat aurat wanita. Ya, tapi kalau sudah tua, dia pelayan sudah tua dan tidak memiliki hasrat, ya itu hukumnya boleh. Lalu yang terakhir, awitiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, ya, anak-anak yang belum ngerti aurat wanita. Jadi kalau ada bocah gitu ya, kita punya anak kecil, punya teman dia masuk ke rumah kita, ya. Istri kita nggak pakai jilbab, tidak menutup aurat, boleh nggak? Boleh. Anak kecil, ya, dia anak kecil. Ya. Jadi jelas ya Pak ya ayatnya ya. Jadi bapak gitu ya, bapak termasuk kakek gitu ya. Terus saudara, lalu ke bawah lagi ponakan, ya, saudara, ponakan bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan, anak, ya.
itu masuk kategori yang boleh, ya, yang boleh melihat aurat wanita, ya. Kalau ipar gimana Pak? Ipar boleh nggak? Ipar nggak boleh Pak. Makanya hati-hati kalau hidup serumah atau ipar lagi berkunjung. Kalau ipar lagi berkunjung atau hidup serumah, maka wanita yang ada di situ wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Ya, hati-hati. Ya karena ipar gitu ya, ipar ini bolehlah. Enggak. Maka tadi saya bilang nih bisa-bisa kita berdosa. Ya kenapa? Karena menampakkan aurat, wanita menampakkan aurat kepada siapa? Kepada adik ipar atau pada kakak ipar. Padahal itu dilarang dalam agama kita. Ya, jadi kakak ipar atau adik ipar, ya dia wajib menutup auratnya. Ya, wajib menutup auratnya. Nah, itulah tentang bagaimana kita melihat menutup auratnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, ini terakhir dulu ya, terakhir nih. Mana al-khalwah bainar rajul wal mar'ah illa wa ma'ha mahram. Larangan berdua-duaan laki-laki dan wanita kecuali disertai dengan mahramnya. Nah, ini penting, Pak. Ya. Kenapa? Kalau udah dua-duaan itu ada potensi untuk melakukan zina. Ya, itu kalau udah dua-duaan. Makanya dalam agama kita dilarang. Ya, la yakhluwanna rajulun. Jadi hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahram. Haram hukumnya la yakhluwanna, dilarang berkholwat, dilarang berdua-duaan laki-laki dan wanita illa ma'adi mahram, kecuali disertai dengan mahramnya. Ya. Perzinahan itu kebanyakan ketika awalnya dari dua-duaan dulu. Ya. Makanya aneh, ya, kalau misalnya seorang pemuka agama dua-duaan dengan santrinya. Secara agama itu udah dilarang, walaupun dia santrinya sendiri. Walaupun santrinya sendiri. Ya. Membuka aurat dilarang, ya, walaupun santrinya sendiri. Ya, berdua-duaan dilarang. Ya. Apalagi sampai mijet. Wah, itu sampai pijetan itu kalau di ceritanya, ya Allah. Ya. Jadi ini melanggar aturan interaksi laki-laki dan wanita. Ya. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini nggak peduli dia siapa, ya. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dilarang berdua-duaan laki-laki dan wanita. Ya, kalau anak-anak muda sekarang ini biasanya pacaran. Dua-duaan dia ke tempat yang asing, tempat yang jauh dari manusia, ya. Atau dia mojok di mana, dia melakukan aktivitas dua-duaan laki-laki dan wanita, haram itu, masuk kategori khalwat, ya. Bahkan hadisnya banyak sekali, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ha mahram, ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menegaskan bahwasanya berdua-duaan laki-laki dan wanita itu hukumnya haram. Ini Pak, misalnya ada laki-laki datang ke rumah kita, di rumah kita hanya ada istri kita, nggak boleh disuruh masuk, nggak boleh, haram. Dia tamu, ia tahu tamu, dilarang. Ipar dilarang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau mau disuruh janjian dulu supaya ada suaminya baru datang, gitu ya. Nah, ini aturan agama kita, Pak. Aturan agama kita. Ya, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar tadi apa? Keterusan bisa jadi, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, bahkan sampai berzina. Baik Pak, nanti insya Allah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Kita masih kaji di kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam. Cuma silahkan dari materi yang saat ini mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus.
Ya. 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 Ya, ada lagi tadi? Cukup ya, Pak Agus ya? Ya, silakan Pak. Oh ya. Ya, yang pertama dari Pak Agus, memang begini Pak, syariat Islam itu akan efektif bisa diterapkan kalau disupport, bukan cuma disupport, tapi juga ditopang oleh negara yang menjalankannya. Ya, betul itu, betul. Nggak usah jauh-jauh. Di Aceh misalnya, di sana ada undang-undang, ada konun. Orang di sana diperintahkan untuk diwajibkan untuk pakai kerudung. Kalau nggak pakai bisa dirazia, ya, dikasih kerudung. Maka apa yang terjadi? Maka peraturan itu menjadi efektif, bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena negara yang melakukan, negara yang melaksanakan, jadi efektif. Ya, semua peraturan yang dilegislasi oleh negara untuk diterapkan, ya, bukan hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, itu akan lebih efektif. Kalau sekarang kan cuma mengandalin kesadaran masyarakat, ya, mengandalkan masyarakat. Jadi memang nggak efektif, ya. Banyak orang yang melanggar, ya. Termasuk tadi yang saya sampaikan. Ya, ketika negara itu menggunakan hukum cambuk bagi para pezina, maka warga atau masyarakat itu akan takut untuk melakukan perzinahan. Takut. Ya, kenapa? Karena dia tahu sanksinya sangat keras. Ya, hukuman cambuk itu keras sekali, Pak. Kalau sekarang nggak takut mereka, ya, mereka biasa berzina, ya, apalagi mungkin ada yang sengaja, ya, dan bahkan kemarin kejadian Pak ya di Sulawesi itu keji sekali itu Pak, ya, mau diperkosa, perempuannya melawan, masih anak sekolah, akhirnya dibunuh perempuannya. Insya Allah. Itu keji sekali itu. Nah, jadi nggak efektif kalau tidak diterapkan dengan negara. Lalu berikutnya tentang tabaruj. Tabaruj itu Pak untuk laki-laki asing yang nggak boleh. Tapi kalau kepada suami atau orang-orang tadi yang saya sebutkan itu boleh-boleh saja. Bahkan kalau pada suami itu disunnahkan Pak. Perempuan bersolek untuk siapa? Untuk suaminya, disunnahkan. Sunnah hukumnya. Saya sering sindir, wanita itu harusnya tampil cantik di hadapan suaminya, bukan tampil cantik di hadapan suami orang. Kalau tampil cantik di hadapan suami orang, nanti suami orang suka sama dia. Makanya bapak-bapak ini harus cemburu nih, gitu ya. Dek, kok tampil cantik di suami orang? Harus cemburu. Harusnya tampil cantik di hadapan saya, gitu ya. Ya, naluri wanita tampil cantik memang betul ya, tapi harusnya cantik di hadapan suaminya. Bagaimana kalau di kondangan? Sama aja Pak, nggak boleh. Kecuali terbatas dia hanya pada kaum wanita. Ya, kaum wanita saja. Nah, itu boleh. Keluarganya atau kaum wanita. Makanya yang benar itu Pak kayak di Arab Pak. Ya, pesta pernikahan, walimah namanya ya, pesta pernikahan. Itu yang benar di Arab. Di Arab pesta pernikahan namanya pesta Pak ya. Ya, namanya pesta ya, itu dipisah laki-laki sama wanita. Ya, kayak begitu.
Jadi kalau terpisah laki-laki sama wanita, itu laki-laki mau jungkir balik silahkan. Namanya aja pesta kan. Ya. Perempuan juga begitu, di antara wanita ya. Nah, mau ngapain juga silahkan. Nah, tapi ini memang kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang sudah kadung terlanjur jadi kebiasaan. Ya, setidaknya kita tidak melakukannya yang kita sudah memiliki kesadaran. Ya. Jadi kalau wanita ya itu jangan sampai bersolek ya yang berlebihan. Kenapa? Karena sekarang modelnya itu adalah bersamaan atau campur laki-laki dan wanita. Ya. Kecuali tadi memang dipisah Pak. Kalau memang dipisah, ini pestanya Pak ya. Kalau pestanya itu kan memang laki-laki dan wanita ya biasanya dipisah. Ya di Arab sana dipisah. Harusnya dalam Islam juga dipisah. Karena itu pesta, ya kalau dalam agama itu harus terpisah kan Pak ya, laki-laki dan perempuan. Contoh nih Pak, sekarang nih Pak ya, laki-laki di sini semua nih depan nih, wanita di mana Pak? Di belakang. Kan dipisah Pak harusnya. Ya. Maksud saya gini, memang dalam agama kita itu kehidupan laki-laki dan wanita terpisah. Dia boleh berinteraksi kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan gimana? Kalau nggak ada kebutuhan dilarang. Pesta itu bukan termasuk hajat yang dibolehkan secara syar'i. Ya, jadi boleh interaksi, boleh asal ada hajat. Tapi kalau pesta, ya pesta itu harusnya dipisah. Kalau udah dipisah, boleh nggak tabarruj? Boleh. Ya, wanita mau pakai tampilan cantik seperti apapun, silahkan. Ya, kenapa? Karena sesama wanita. Kalau tidak sesama wanita, tidak boleh. Ya. Baik, itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, walaupun mungkin agak pahit gitu ya. Agak pahit kan Pak ya. Kan sekarang masyarakat udah umum seperti itu. Ya, ya mau gimana lagi ya? Ya kita tinggal kita yang punya kesadaran, ya kita bisa menjalankannya. Atau kalau kita bisa mampu menyampaikan, kita sampaikan, tapi kadang-kadang memang agak sulit karena sudah menjadi budaya. Ya, sulit kalau sudah menjadi budaya sulit. Ya, berat ya menghadapi masyarakat kalau sudah menjadi budaya. Ya, ya silakan Pak. Ya. Kita kan artinya sudah ada adik wanita di bawah kan kerja itu ya kata-kata yang saya lihat mungkin lah ini setelah kerja baru pindah itu yang saya lihat ya itu karena dia juga apa itu menjadi dia jadi kata-kata yang kita kerja itu gimana itu ya makanya harus dijaga Pak. Jadi kalau kasusnya seperti itu maka ipar itu kan nanti dia kamar sendiri. Ya, kamar sendiri, ya. Kalau dia keluar dari kamarnya, maka ya apa namanya si wanita yang tinggal di situ, misalnya istri kita, ya, atau anak kita, itu wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Ya. Agak ribet nggak? Ribet memang Pak. Ya ribet, ya nggak apa-apa. Tapi karena ini bagian dari agama kita, maka selama dia ada di situ, ya. Mau tidak mau istri kita ya istri kita ya karena dia bukan masuk kategori mahram ya maka wajib menutup aurat saat dia ada di rumah kita ya. Ditanya ribet nggak? Ya ada ribet Pak. Tapi gimana memang hukumnya dalam agama kita seperti itu ya. Biasanya memang begitu Pak, kalau dari jauh gitu ya datang ke rumah kita, ya seperti apa? Ya begitu, ya memang seperti itu hukumnya. Jadi ada waktu itu, ya adik saya datang ke rumah, ya nginep dia di rumah, ya nginep di rumah. Ya. Interaksi dengan istri saya gimana? Ya, nah dia ini masuk kategori yang tidak boleh, maka istri saya berjilbab. Menutup aurat di hadapan adik saya itu. Ya.
Bahkan kalau saya keluar nih Pak, saya keluar rumah, adik saya juga suruh keluar. Ya nggak boleh serumah, nggak boleh serumah, ya. Nggak boleh serumah. Kenapa? Kalau serumah nanti dia berkholwat, dua-duaan laki-laki dan wanita. Nah, solusinya gimana? Ngontrak. Kalau nggak mau dia dua-duaan di rumah, ya. Ketika kita keluar dari rumah itu, ya, ketika kita keluar dari rumah, ya, susah Pak ya. Oh iya. Ada filmnya ya, ipar adalah maut katanya. Iya. Nonton film juga nih Pak ya. Ipar adalah maut. Beberapa kerjaan, ada ketemu gimana? Ya nyiasatinya agak susah itu. Ya kalau saya ya kebetulan waktu itu bukan seterusnya ya cuma beberapa hari saja, ya gampang aja. Ya tinggal kalau saya selalu di rumah aja. Kalau saya mau pergi, saya ajak dia. Kalau di rumah cuma istri kan, ya saya ajak dia keluar, aman, gitu aman. Nah tapi kalau dia sampai berbulan-bulan kan repot kita. Repot kalau berbulan-bulan mah. Kecuali rumah kita itu bisa akses dari luar kamar dia doang, itu boleh Pak. Jadi kita punya rumah 2 lantai gitu ya, dia bisa akses langsung ke kamarnya tanpa akses ke tempat kita. Nah itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau nyambung ya itu nggak boleh. Ya. Baik, itu ya Pak, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini memang agama kita kalau dalam kondisi sekarang memang agak sulit, berat untuk diterapkan, tapi itulah ajaran agama kita yang harus kita pegang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.